Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoma Sada dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulung Agung. Di sini kita akan belajar terkait mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah pada bab memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Di dalam bab ini kita akan belajar 3 tema. Yang pertama terkait pengertian dari Al-Quran, yang kedua terkait dari nama-nama Al-Quran, dan yang ketiga terkait dari fungsi dari Al-Quran. Menginjak materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Atau udah ada yang tahu pengertiannya itu apa? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Oke, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran itu disebut dengan bacaan. Ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kalau secara istilah Al-Quran itu diartikan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya bernilai ibadah. Nah, dari penjelasan tersebut kita tarik kesimpulan dari pengertian Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah bacaan. Bacaan yang bersumber dari mana? Dari kalamullah. Kalamullah itu apa? Perkataan Allah atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Ya. Dan bagi umat Islam membacanya itu akan bernilai ibadah. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait materi yang kedua, yaitu apa tadi? Nama-nama dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran itu dengan berbagai sebutan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri disebutkan oleh Allah nama-nama lain dari Al-Quran itu apa aja. Yang pertama disebut dengan Al-Kitab dan Al-Huda. Al-Kitab itu artinya kitab Allah. Yang kedua Al-Huda, artinya petunjuk. Nah, kita dapat tahu bahwa Allah menyebutkan Al-Quran dengan nama tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, selanjutnya Allah juga menyebut Al-Quran itu dengan Al-Furqan. Apa itu artinya Al-Furqan? Al-Furqan artinya adalah pembeda. Nah, sebutan ini dapat kita ketemukan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, dari penjelasan tersebut kita temukan 3 nama dari Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Al-Kitab, yang artinya kitab Allah. Yang kedua Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang ketiga Al-Furqan, yang artinya pembeda. Sebenarnya masih banyak nama-nama lain yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait nama-nama Al-Quran tersebut. Ada Al-Bayyinah, yang artinya keterangan di dalam Quran surat Al-Bayyinah disebutkan seperti itu. Nah, jadi inti dari materi nama-nama Al-Quran bahwa Al-Quran itu memiliki sebutan yang lain, tidak hanya Al-Quran, tapi juga bisa disebut Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bayyinah, Al-Kitab, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi yang ketiga terkait memahami dan kedudukan dan fungsi Al-Quran. Ya, yang ketiga adalah materi fungsi Al-Quran. Di dalam fungsi Al-Quran sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang kedua,
fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, kalau fungsi Al-Quran dalam Islam, kita tahu bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam. Sumber hukum yang pertama, sumber hukum yang utama. Nah, sebab dalam Islam sendiri banyak sumber hukum-hukum yang lain. Seperti sumber hukum yang kedua ada hadis atau as-sunnah, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau Al-Quran merupakan atau berkedudukan sebagai sumber hukum yang pertama. Sebagai sumber hukum yang pertama, maka apabila seseorang menemukan sebuah permasalahan dan ia membutuhkan sebuah solusi, maka rujukan yang pertama yang harus ia cari yaitu di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya Al-Quran itu merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW yang fungsinya sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, kitab-kitab terdahulu ini ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Sebab 3 kitab sebelumnya ini merupakan kitab yang berlaku pada masa Nabi terdahulu, pada masa Nabi yang menerimanya. Kemudian Al-Quran turun sebagai penyempurna dari kitab-kitab tersebut yang berlaku secara universal sampai sekarang, dan terjaga keotentikannya maupun keasliannya dari Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, berkaitan dengan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, tadi kan kita sudah belajar dari nama-nama Al-Quran. Nah, nama-nama Al-Quran tadi kan ada Al-Huda, Al-Furqan, Al-Bayyinah, nah seperti itu. Nah, fungsinya itu berkaitan dengan hal tersebut. Ya, Al-Quran itu bagi manusia itu sebagai petunjuk atau sebagai Al-Huda tadi sesuai namanya. Yang kedua juga bisa sebagai pembeda atau Al-Furqan, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang benar dan yang salah, membedakan antara yang halal dan yang haram. Kemudian Al-Quran sebagai keterangan, menerangkan segala hal yang ada di dunia ini, menerangkan penciptaan manusia, menerangkan manusia dijadikan khalifah fil ard, menerangkan tentang penciptaan gunung-gunung, alam semesta ini. Semua itu terdapat dalam Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia, juga menerangkan segala ilmu pengetahuan yang ada di sini. Nah, gimana teman-teman semuanya? Insya Allah sudah paham ya terkait materi memahami kedudukan dan fungsi dari Al-Quran. Tadi yang pertama terkait pengertian, di mana pengertiannya itu adalah Al-Quran adalah bacaan yang bersumber dari kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Malaikat Jibril, dan membacanya bernilai ibadah. Kalau yang kedua terkait materi nama-nama Al-Quran. Sebutan Al-Quran nggak cuma Al-Quran, tapi ada apa aja? Ada Al-Furqan, ada Al-Huda, ada Al-Kitab. Yang selanjutnya terkait materi dari fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini ada fungsi untuk Islam itu sendiri, dan yang kedua ada fungsi bagi umat manusia. Yang fungsi untuk Islam sebagai sumber hukum yang pertama, serta sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang kedua terkait fungsi bagi umat manusia sebagai petunjuk, sebagai keterangan, sebagai pembeda sesuai dengan nama-nama dari Al-Quran tersebut. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu materi memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.